Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, walaupun secara tidak langsung. Semoga dimanapun hadir berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pondasi yang harus kita persiapkan ketika akan beramal ibadah, yang paling utama dan pertama adalah mengikhlaskan niat. Bahkan para ulama seperti Imam Bukhari ataupun Imam Nawawi menempatkan hadis nomor 1 di dalam kitab-kitab mereka, yaitu adalah hadis tentang niat. Seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka agar ketika menulis atau memulai menulis agar mengikhlaskan dan meluruskan niat mereka. Dan juga mengingatkan kita sekalian agar ketika mulai membaca ataupun ketika akan beramal dan melakukan sesuatu, maka perhatikanlah niat kita. Apakah hadis tersebut? Hadis tersebut yaitu sabda Nabi SAW, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Apakah maksud dari semua amalan tergantung dari niatnya? Yang pertama yaitu adalah bahwasanya segala amalan, seluruh amalan diterima atau tidaknya di sisi Allah itu tergantung dari niat-niat pelakunya. Oleh karena itu, jika kita membaca kelanjutan hadis tersebut, Nabi SAW memberi contoh perumpamaan. Beliau bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk wanita atau harta yang ingin dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Maka kita kiaskan seluruh amalan, barang siapa yang sholatnya adalah karena Allah, ikhlas karena Allah, maka akan diterima di sisi Allah. Barang siapa yang zakatnya, hajinya, umrohnya, dan seluruh amalan karena Allah, maka diterimalah di sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang melakukannya karena selain Allah, karena ingin dipuji orang, karena tidak enak, karena sungkan, dan lain-lain, bukan karena Allah, maka itulah yang dia dapatkan di sisi Allah. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu yang kedua, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah besar kecilnya pahala juga tergantung dari keikhlasan niat kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, betapa banyak amalan yang terlihat kecil namun ternyata menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niatnya, dan betapa banyak amalan yang terlihat besar menjadi kecil di sisi Allah juga karena niat. Oleh karena itu, jika kita membaca kelanjutan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi pelakunya ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka besar kecilnya pahala yang kita dapatkan adalah tergantung dari niat kita. Bisa jadi ada dua orang yang sedang melaksanakan sholat bersebelahan, namun pahala yang mereka dapatkan berbeda. Karena apa? Karena kadar keikhlasan dari masing-masing orang tersebut juga berbeda. Lalu yang ketiga, yaitu semua amalan tergantung dari niatnya. Maknanya adalah ringan beratnya suatu amalan itu juga tergantung dari niatnya. Maka satu amalan bisa sangat kita nikmati saat ibadah, bisa menjadi sangat ringan apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hati kita juga bersih. Namun suatu amalan akan menjadi sangat berat apabila
niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.